Bagaimana sejarah dan latar belakang dari situs Prabu Siliwangi Majalengka? Dulu kalau mulanya di sini itu ada tempat peristirahatannya atau tempat nyepinya Prabu Ciwanara. Prabu Ciwanara yaitu seorang raja dari kerajaan Galuh ya saat itu, dari kerajaan Galuh awal. Beliau mencari suatu tempat peristirahatan dan menemukanlah tempatnya di sini, dan akhirnya diteruskan gitu. Tempat mimpinya itu sendiri diteruskan oleh para keturunannya atau anak cucunya sampai ke masanya Prabu Siliwangi. Nah, setelah masanya Prabu Siliwangi ditinggalkan ya tempat ini dijadikan tempat keramat atau tempat berziarah yang akhirnya sampai sekarang tetap dijaga dirawat jadi tempat orang untuk berziarah kirim doa kepada Prabu Siliwangi. Ini yang kedua, Pak. Apa sih nilai-nilai budaya yang bisa dipelajari dari situs Prabu Siliwangi Majalengka? Nilai yang dipelajari itu yang utama adalah ajarannya dari Prabu Siliwangi sendiri ya. Ajaran Prabu Siliwangi sendiri yaitu Silih Asa, Silih Ase, Silih Asuh. Itu yang sangat mengutamakan kepada istilahnya rasa belas asih kepada sesamanya kan itu, dan saling menjaga, saling menghormati kepada sesamanya, dan juga ibaratnya saling tolong menolong. Itu yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi. Yang paling utama seperti itu. Pas penemuan, maksudnya awal terbentuknya itu sekitar tahun berapa, Pak? Kalau di sini nggak ditemukan ya. Di sini nggak ditemukan. Seperti tadi saya bilang dari awal bahwa sejak ditinggalkannya oleh Prabu Siliwangi dan itu tempat ini tetap dijaga dirawat oleh sebagian dari para pengikutnya yang Prabu Siliwangi itu sendiri. Yang akhirnya para pengikutnya itu sendiri menjadi cikal bakal penduduk ataupun warga desa Pajajar ini kan gitu. Jadi walaupun ini sudah ditinggalkan tetap dijaga dirawat akhirnya sampai sekarang seperti itu. Cuman kalau misalnya berkembang menjadi tempat wisata gitu ya, tempat wisata itu mulai ditatanya sekitar tahun 2000. Tahun 2000-an mulai penataan, dibuat akses jalan biar ibaratnya mudah untuk bisa ini orang-orang datang ke tempat sini ataupun misalnya berkunjung ke pesanggalan Prabu Siliwangi sini seperti itu. Yang ketiga ini, Pak, mau menanyakan apa sih daya tarik dari situs Prabu Siliwangi dari banyaknya pengunjung yang membuat daya tarik dari pengunjung bisa berziarah atau silaturahmi ke sini? Yang menjadi daya tariknya sendiri itu tokoh besar nama Prabu Siliwangi itu sendiri. Beliau adalah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana, yang pada masanya waktu itu yang di saat dirajain ataupun di saat Prabu Siliwangi bertahta itu bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya saat itu. Makanya kan itu banyak orang yang ngalap berkah di sini, ngalap keberkahannya dari kebijaksanaannya, dari kekeramatannya, dari ibaratnya aura-aura yang dibawa oleh Prabu Siliwangi seperti itu. Rata-rata pengunjungnya dari daerah mana ya? Kalau bilang rata-rata kebanyakan di sini ya kebanyakan dari Indramayu atau wilayah 3 Cirebon lah kan gitu. Jadi Cirebon, Majalengkanya sampai Indramayu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ataupun saya tidak menutup bisa orang yang datang dari wilayah lain pun datang. Ada yang dari Bali juga ada, dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada, dari Lampung, dari Palembang juga ada, bahkan dari luar negeri pun ada. Sama itu Pak, itu tuh kan ada banyak pandangan tuh tentang wafatnya Prabu Siliwangi tuh. Itu yang benar tuh yang mana tuh Pak? Soalnya kan simpang siur tuh.
Sejauh ini belum pernah ada yang tahu ya kapan beliau wafat, kapan beliau meninggal, kan gitu. Tanggal berapa, tahun berapa tidak pernah ada yang tahu. Makanya diambil kesepakatan gitu bagi para tokoh bahwa beliau itu dianggap moksa ataupun ngahian. Jadi beliau melakukan pertapaan sampai sampai istilahnya menghilang jasadnya. Seperti itu. Jadi tidak dikatakan beliau itu meninggal di mana ataupun kuburannya di mana pun tidak ada. Walaupun di sini ada petilasannya, ini kan sekedar petilasan, bukan kuburannya. Petilasan tuh kayak semedi. Iya, salah satunya seperti itu. Yang namanya petilasan itu sebenarnya kadang itu dulunya tempat beliau bertapa, kadang beliau tempat istirahatannya, ataupun kadang kalau beliau saat istilahnya sewaktu sering atau sedang memberikan pengajaran atau pemahaman keilmuan kepada pengikutnya, seperti itu yang menjadikan petilasannya namanya petilasan ya. Seperti aja tilas tapak seperti itu. Berarti kalau pusat Pajajarannya mah rata di Bogor ya, Pak? Pajajaran itu sendiri wilayahnya awalnya wilayahnya itu meliputi dari sebagian dari Lampung ya, sampai ke sebagian dari Jawa Tengah, itu dari Brebes sampai ke Pemalang, itu wilayah Pajajaran. Pusat keratonnya itu kadang berpindah-pindah, kadang di Bogor, kadang di Ciamis, kadang bertata di Kawali yang ataupun kadang istilahnya di Bogor ataupun istilahnya di Tatar Sunda, seperti itu. Itu tergantung dari siapa raja yang ibaratnya sedang bertahta itu sendiri, apakah ia terah dari kerajaan Galuh ataupun terah dari kerajaan Sunda. Kalau beliau yang bertahta dari kerajaan terah Galuh, beliau mengambil pusat ibu kotanya berarti di sekitar tataran Galuh, yaitu di Kawali, ataupun di kalau awal-awalnya mungkin di Karangkamulia, ataupun kalau misalnya yang bertahta adalah terah dari kerajaan Sunda, yang bertahtanya mungkin mengambil isinya pusat kekeratonannya di Bogor itu sendiri, seperti itu. Dari banyaknya pengunjung, apa sih kegiatan yang bisa dilakukan di Kampus Siliwangi? Tadi kan ada yang ziarah ngalap barokah, yang lainnya. Yang pertama, orang yang datang ke sini itu yang dapat dilakukan di sini, yang pertama adalah kita melakukan ziarah, itu kirim doa dengan membaca kalam-kalamullah ya. Nah, kirim doa kepada leluhur kita, terutamanya kepada Prabu Siliwangi Syaikhul Karamah di sini. Setelah itu mungkin ada yang istilahnya melanjutkan dengan istilahnya mandi, karena di sini ada sebuah sumber mata air. Yang pertama namanya Sanghyang Telaga Pancuran, dan yang kedua adalah Sanghyang Telaga Mas. Nah, mereka kadang-kadang istilahnya beliau para pengunjung itu sendiri pada mandi di dua sumber mata air itu sendiri, atau hanya di salah satu sumber mata air juga. Dan biasanya pulangnya pun biasa membawa air itu sendiri, karena sebagai wujud berkah dan karomahnya daripada beliau Prabu Siliwangi. Tema manfaatnya apa itu? Manfaat apa? Yang namanya air manfaatnya buat kehidupan. Oh. Kita kan Kalian ada apa atau apa? itu tergantung kepercayaan dan keyakinan, Mas. Itu yang namanya air Mas sendiri tergantung keyakinan dan kepercayaan. Tapi sejatinya air di sini itu lebih bagus daripada air yang dari aqua. Walaupun tidak dimasak, langsung diminum pun di sini tidak akan menjadikan sakit. Oh, bisa Pak. Itu bisa tidak akan menyebabkan sakit, kalau tidak sakit perut, sakit enggak ada. Tinggal langsung diminum aja. Itu. Dan menurut istilahnya penelitian gitu ya, katanya pH-nya itu mencapai pH tingkat 9 gitu, jadi udah sangat bagus dan itu baik kesehatan untuk kesehatan juga. Makanya kalau misalnya kita mau melakukan terapi pun gitu, itu bisa dilakukan di sini. Nah, kadang orang yang datang sini kadang lagi enak badan, bakal mandi bakal sehat, itu bisa. Terus semua tergantung ijabah Allah, tergantung keyakinan kita. Ini Pak, bagaimana sih cara mengelola situs Prabu Siliwangi dari Bapak maupun dari pihak yang lainnya? Cara pengelolaan bisa sebesar ini atau sebagus ini? Pengelolaan di sini bertahap ya, Mas. Pengelolaan itu bertahap, tidak bisa istilahnya jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dulunya di sini tempat yang namanya sini kan, ini di sini cuma ini hanya sekedar makam ini aja. Nah, waktu ditinggalkan sama Prabu Siliwangi itu sebenarnya sekedar waktu ini,
Terus yang datang, ada orang yang datang berkunjung ataupun berziarah, kadang-kadang suka nginep, akhirnya dibuatkan saung ya, dan ukurannya kecil, ternyata masih kurang kan gitu, akhirnya dibuat lebih luas lagi kan gitu. Akhirnya karena ternyata gitu mempunyai aset wisata yang bisa dikembangkan kan gitu, akhirnya dikelola menjadi sentra hutan wisata Prabu Siliwangi. Ini yang datang bukan hanya untuk berziarah, datang ke sini tuh kali ini juga yang banyak berwisata untuk menikmati kesegaran alamnya juga dan kesejukannya juga menikmati airnya juga. Dan kadang-kadang karena ada latar juga yang agak lebar, ada juga yang melakukan perkembangan. Akhirnya disesuai dengan perkembangan, karena ini adanya di tempat wisata, akhirnya dibuat permanen bangunannya seperti ini. Dan ternyata makin ramai, akhirnya dikembangkan, ada ruangan-ruangan yang khusus untuk ibaratnya untuk misalnya berziarah, ada untuk misalnya untuk orang menunggu atau antrian gitu, atau ada orang untuk yang melakukan tirakat untuk menginap di sini. Semuanya sesuai dengan kebutuhan itu secara bertahap. Ini dari saya ingin nanya dari bapaknya, apa sih harapan bapak untuk ke depan dari situs Prabu Siliwangi di Majalengka? Harapan bapak bagi pengunjung maupun dari sininya? Yang dari saya, bagi para pengunjung itu sendiri adalah kita datang ke sini bukan hanya sekedar ibaratnya datang ataupun bersilaturahmi, tapi juga harus bisa ibaratnya memahami siapa sosok Prabu Siliwangi, ajaran-ajaran apa yang misalnya dibawanya beliau, dan juga ajaran-ajaran yang bisa ibaratnya kita terapkan kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi datang bukan hanya ibarat untuk berziarah, tapi juga ada istilahnya hal-hal yang kita bawa selain daripada air, tapi juga ilmu keilmuannya ataupun pemahaman dari ajaran Prabu Siliwangi, yaitu Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Berikutnya pesan dari bapak untuk kami selaku mahasiswa sejarah peradaban Islam, adanya situs Prabu Siliwangi, Pak. Maksudnya pesan buat kami yang selaku mahasiswa sejarah peradaban Islam supaya berkembang sejarah yang ada di sini. Pesannya bagi anak muda ya gitu. Pertama, jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Yang kedua itu, galilah sejarah itu sedetil mungkin. Karena sejarah yang kita tahu itu belum tentu seperti itu faktanya, kenyataannya. Jadi galilah sedetil mungkin, carilah ibarat sumber-sumber yang berkredibilitas atau yang valid ya, itu dari tokoh-tokoh sejarahnya, dan juga kita gabungkan dari sumber-sumber itu sendiri, kita satukan dan kita ambil kesimpulan mana sejarahnya sebetulnya yang terjadi itu seperti apa. Karena yang saya tahu gitu, versinya Prabu Siliwangi sendiri pun sejarahnya itu sendiri masih simpang siur. Apalagi mungkin yang lain-lain pun sama, mungkin sejarah tokoh-tokoh yang lain pun sama, masih banyak simpang siurnya. Yang satu seperti yang sejarah Prabu Siliwangi juga semakin simpang siur, terutama tentang sejarahnya Kian Santangnya, tentang sejarah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jatinya, itu masih ada yang bertolak belakang.